Saudara, kita akan masuk dalam sidang ilahi. Dan sidang ilahi adalah sesuatu yang merubah hidupmu, merubah nasibmu, merubah masa depanmu, merubah segalanya. Saudara bisa mengerti? Hidup seseorang, nasib seseorang berubah seketika. Karena apa? Sidang. Bisa mengerti? Tapi sebaliknya, saudara, kalau saudara pernah dengar ada orang miskin banget, tapi ternyata saudara di bawah tanahnya, saudara dia punya tempat kecil banget di desa mana itu, saudara, dan daerahnya ternyata mau dibeli buat landasan buat pesawat. Saudara pernah dengar? Saudara, itu semua penduduk desa yang miskin. Saudara, yang kotak petak hidupnya miskin. Satu orang paling sedikit terima 400 juta. Gila gak? Ada yang terima 2 miliar. Ada yang terima 4 miliar. Dulu bekas petani macul. Saudara tahu macul? Saudara makan saja, saudara susah. Tiba-tiba jreng terima 2 M. Pada waktu diputuskan di mana? Sidang. Bisa mengerti? Hidupmu seketika berubah. Kotamu, masa depanmu, semua berubah. Saudara, ketika engkau mengerti bagaimana masuk dalam sidang ilahi. Mari kita lihat. Ini di Alkitab. Kenapa kata sidang ilahi muncul di Ayub? Karena hari itu Ayub hidupnya sangat ajaib. Merdeka, kaya raya, orang paling kaya senegeri. Mendadak jadi orang miskin seluruh negeri. Sampai korengan. Anaknya mati seketika. Hanya karena hari itu iblis ada di sidang ilahi. Ayub tidak pernah hadir. Loh, orang benar loh, tapi tidak pernah hadir. Saudara bisa mengerti? Saudara, seandainya Ayub ada di sidang ilahi, hidupnya berubah, hidupnya beda. Tapi Ayub tidak pernah hadir. Saudara, karena itu waktu iblis bilang gini, dakwa dia, buktikan, hancurkan. Tidak ada yang bela, tidak hadir. Jadi kalau saudara tahu hukum sidang itu begini. Saudara, kalau ada dakwaan 3 kali saudara tidak hadir, maka yang terjadi adalah ketok sesuai dengan dakwaan. Bisa mengerti ya? Nah, ini persoalannya. Iblis itu mendakwa saudara dan saudara tidak pernah hadir. Maka hidupmu seringkali diketok. Berdasarkan apa saudara? Dakwaan. Bisa mengerti sekali lagi? Misalnya kamu didakwa 3 kali nih. Misalnya pembohong, malas, pencuri. Dan hukuman pembohong, Alkitab bilang gak masuk surga, kehilangan keselamatan. Hukuman pemalas, miskin. Lo ada kan semua ayatnya? Saudara, hukuman penakut, tadi Burut bilang gak masuk surga, kehilangan keselamatan. 3 kali dimajuin. Si X gak pernah hadir. Akhirnya Tuhan bilang, ya udah deh, miskin gak apa-apa deh. Karena hukumnya memang seperti itu. Saudara bisa mengerti? Kenapa pentingnya saudara semua masuk sidang ilahi? Engkau bisa pertahankan apa saja. Dan engkau bisa merubah hidupmu jadi apa saja. Kalau engkau masuk sidang ilahi. Nah, mulai kita baca ya sedikit, pelan-pelan ya. Nanti prakteknya sama Ibu Ruth dan sama teman-teman yang lain. Ada Ibu Olvi, ada Pak Stanley. Saudara, tapi saya kasih dasarnya. Karena habis ini saya mesti pindah lagi ke tempat lain. Saudara sudah berkali-kali. Dalam kemarin sudah ketemu saya ya. Cukup panjang ya. Udah dimarah-marahin ya. Jadi sekarang rada santai. Tapi sebentar lagi pasti marah lagi. Normal. Semua saya sudah bilang ya. Saya kalau pagi sebagai pelatih. Oke. Saudara, Ayub 15 ayat 8. Apakah engkau turut mendengar dalam majelis permusyawarahan Allah? Jadi pertama, kamu ini dengar enggak?
Masuk tidak dalam permusyawaratan Tuhan? Apa kamu ini tidak membatasi hikmat hanya untuk dirimu? Artinya kasarnya ngomong gini, lu mau punya hikmat kayak apapun, kalau itu cuma untuk dirimu dan kamu gak praktekkan dalam sidang ilahi, kamu tidak pakai buat orang lain, kamu juga tidak pakai itu ya untuk mempertahankan bangsa, maka semuanya sia-sia. Saudara bisa mengerti? Dan banyak orang seperti itu. Loh, saudara ini seandainya gini, saudara tahu resep ya, saudara bikin es paling enak. Selama saudara cuma tahu resep bikin es paling enak, saudara tidak pernah praktekin, tidak pernah jual, saudara itu menghasilkan uang gak? Tidak. Jadi ayat ini seperti ini. Jadi artinya apapun yang saudara hari ini belajar, kalau saudara tidak praktekkan di rumah, kalau saudara tidak menghadap Tuhan pribadi dan mempertahankan keluargamu, bangsamu, daerahmu, maka semuanya tetap sia-sia. Saudara tidak berfungsi. Ya, saudara kita teruskan. Siapa yang telah hadir di sidang ilahi? Dewan Allah, lingkar dalamnya, sampai tahu rahasia pikirannya, sampai seperasaan, mendengarkan perkataannya, memperhatikan. Jika mereka hadir di sidangku, mereka akan memproklamirkan, mendeklarasikan, mengumumkan kepada umatku, dan mereka akan kembali dari perilakunya dan perbuatannya yang jahat. Saudara bayangin ya, ini saudara 1-2 ayat aja. Next, ini kenapa belum berubah PPT-nya? Ya, oke. Saudara 1-2 ayat saja. Saudara ini sudah sebenarnya dalam sekali. Ya. Saudara yang berkata yang pertama, Tuhan ini sampai teriak-teriak gini, hadir, hadir, hei, sudah mau mulai, kenapa tidak ada yang hadir? Saudara, kalau engkau tahu, setiap hari ada sidang ilahi. Saudara pernah pergi mungkin ke kehakiman, setiap hari itu ada jadwalnya. Kantor ini, sidangnya ini, sidang ini, sidang ini. Satu tempat kejaksaan aja ada 7-8. Dan satu aja ya, itu ada 6-8 kasus. Saudara. Tapi seringkali kita tidak hadir. Saudara, hari itu tiba-tiba saya itu dibangunin Tuhan. Saya masih ingat itu tanggal 10 Maret. Dan Tuhan bilang begini, nanti besoknya itu kita semua Patra pas kumpul. Tuhan bilang ini, besok bawa semua nyembah masuk sidang ilahiku. Pertahankan bangsaku. Pertahankan bangsamu. Saudara, hari itu saya tidak tahu. Tuhan cuma bilang, lihat itu. Sebegitu saya berdoa berlutut, angkat tangan lihat. Saya lihat tuntutan iblis itu sudah 1 buku segini. Bangsamu menyembah berhala. Bangsamu korupsi. Bangsa Indonesia itu paling pintar bohong. Bangsa Indonesia itu sangat banyak ya gosip. Wah, semuanya tuntutan itu setebal gini. Darah di mana-mana, pembunuhan, bunuh diri, ketidakadilan, pemerkosaan segini, saudara. Sampai saya udah nggak bisa baca. Terus Tuhan bilang gini, pertahankan dengan sungguh, saudara. Saudara, saya pertahankan. Dan Tuhan bilang gak cukup kalau tidak kamu ajak semuanya. Saudara, akhirnya kami ajak semuanya masuk sidang ilahi. Dan saya masih ingat, itu 11 Maret Jepang kena tsunami. Saudara, dan begitu kena tsunami itu nuklirnya saudara kena. Kalau saudara masih ingat, saya lupa tahunnya, 11 Maret saudara. Dan itu mereka kasih pengumuman besar. Semua tsunami itu bersama nuklir yang bocor, semua mengarah ke Indonesia. Saudara, dan Tuhan bilang semua masuk sidang ilahi jarit. Kami itu jarit saudara selama 1 jam. Tiba-tiba saudara itu pengumuman keluar.
ada angin sangat kuat. Saudara itu meniup tsunami ke laut lepas. Tidak masuk ke Sulawesi. Dan juga setiap nuklirnya tidak ada yang masuk ke Indonesia. Ini terjadi, saudara. Saudara boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tapi seandainya hari itu, saudara, saya dan teman-teman di Patra tidak mendengar, kita tidak berdoa, maka hari itu bangsa kita hancur, saudara. Dan kalau saudara tahu terkena kontaminasi nuklir, itu 100 tahun tidak bersih. Saudara bisa bayangkan 100 tahun. Ibu Ruth pernah pergi ke Ukraina, tempat meledaknya, saudara. Ya, Chernobyl. Saudara, dan itu, saudara, 50 tahun pun tidak ada kehidupan. Karena itu saya mau berkata, itulah kenapa Tuhan itu sampai teriak-teriak, siapa yang hadir? Karena tiap hari ada tuntutan. Saudara, dan dikatakan siapa yang mendengar rahasia Tuhan. Saudara, Tuhan itu sangat suka bocorin rahasia. Ya, jadi misalnya begini ya, iblis menuntut Solo gempa. Maka Tuhan langsung bilang ke AOC Solo misalnya, iblis nuntut gempa loh. Lu berdiri duluan, lu pertahanin dulu, kamu doling duluan. Dan bilang, sudah doling. Jadi waktu iblis datang bilang begini, saya menuntut Solo gempa. Ada yang udah doa di 7 tempat, gagal. Bisa mengerti, saudara? Ini satu lagi cerita tentang sidang ilahi. Saudara, hari itu tiba-tiba Tuhan bilang sama saya dan sama Bu Nani bareng. Tuhan bilang begini, bikin patok isinya nama-nama Tuhan. Dan kemudian tancapkan sebanyak mungkin, setidaknya lebih dari 2000. Tuhan bilang bagi ke semua jemaat. Ya, patok nama Tuhan, tancapin di mana aja. Mau di bawah, di atas, ditaruh, ditempel di rumahnya, silakan. Minimal 2000. Nah, seperti biasa saya dan Bu Nani itu kalau Tuhan bilang 2000 kita cetak 3000. Kenapa? Siapa tahu ada jemaat enggak nempel. Saudara ya. Jadi saudara, saya cek, kami cetak 3000. Dan kami bilang tancap, tempel boleh, apapun pokoknya nama Tuhan. Saudara Bu Nani berdoa, kami bilang mereka kibarkan 700. Kami kibarkan 3000. Saudara, dan kemudian apa yang terjadi? Saudara, ini yang tidak masuk akal. Saya ini mikir begini, gak mungkin lah pakai nama mempelai. Kan gak mungkin ya, itu kan gak lazim ya. Saudara mau tahu begitu rapat, saudara berkata begini, tidak. Kami tidak mau jadi kota syariah. Dan mereka memilih kota apa? Kami memilih kota mempelai. Sampai hari ini. Saya lupa mempelai singkatan dari apa, itu ada singkatannya. Seperti Bekasi itu kota iman. Singkatannya indah, menyenangkan, dan aman. Saudara ya, itu karena saya juga deklarasi teriak-teriak di depan kantor. Jadi misalnya di sana itu kantor, saudara ya, sidangnya saya di sini teriak-teriak. Kota iman, kota iman, kota prajurit, kota pahlawan. Saudara, dan di dalam itu mendengar. Gelombang itu saudara sampai. Loh, saudara kalau pasang TV kan gelombangnya nyampe kan? Kalau saudara bicara gelombangnya juga nyampe. Karena itulah kenapa kita buat orkestra. Karena gelombangnya itu nyampe. Makanya sampai hari ini Bekasi adalah kota iman dan kota pahlawan. Saudara, dan hari itu saudara tiba-tiba diketok sampai hari ini loh. Itu sudah 10 tahun yang lalu lebih. Bahwa kota mempelai. Bayangkan dari syariah jadi mempelai. Walaupun saya lupa mempelai itu singkatan dari apa, saya lupa. Saudara bayangkan.
Bagaimana mungkin? Itu kalau saudara menangkap rahasia Tuhan. Bisa ngerti? Itu yang disebut sidang ilahi. Bisa ngerti? Saudara, mereka mau gembor-gembor. Iblis bilang ini 700. Ya kita ketawa. Kita 3.000. Lu kalah jauh. Saudara. Dan banyak orang gak pernah nangkap. Sehingga mereka tidak pernah berkemenangan. Tapi mereka terus nih, lain lagi nih, soal sepele, soal kehidupan. Karena orang berpikir gini, sidang ilahi itu soal bangsa. Enggak juga, soal hidupmu. Saudara, hari itu seorang teman saya lewat satu tempat. Kemudian Tuhan bilang begini, buat di sini toko plastik. Saudara dan teman saya ini bilang gini, Tuhan ini daerah kosong melompong begini. Cuma ada pabrik. Masa saya buat toko plastik, siapa yang mau beli? Toko plastik itu biasanya di pasar. Ini bukan di daerah pabrik. Saudara, singkat cerita, saudara ya. Saudara, dia tidak taat. Dia nggak menangkap tuh rahasia Tuhan. 1 tahun kemudian dia datang ke situ. Saudara, itu sederet saudara. Semua jadi ruko kecil-kecil, cuma dari papan. Dan semua mendirikan jualan plastik. Dia sampai syok. Dia bilang bagaimana mungkin? Saudara, kemudian dia selidiki. Ternyata saudara di situ itu ada banyak pabrik. Ada pabrik tahu. Ada pabrik, pokoknya macam-macam lah saudara, konveksi. Ada pabrik saudara tas. Dan semua butuh bungkus apa? Plastik. Dan semua orang yang di situ saudara kaya raya. Ada 10 toko plastik di situ. Tapi dia sudah tidak bisa buka. Karena sudah full. Sudah terlalu banyak saingan. Dia sampai nangis bilang begini. Tuhan itu mau buat saya kaya. Tapi saya tidak bisa menangkap sidang ilahinya. Sampai di sini saudara bisa mengerti. Saudara ini penyembah. Karena itu namanya kelas Daud. Saudara ini hamba Tuhan. Bukan berarti saudara kere. Saudara orang yang harusnya paling cepat menangkap sidang ilahi. Dan saudara orang yang paling kaya. Paling diberkati. Karena saudara yang nomor 1 mendengar rahasia Tuhan. Sampai di sini mengerti? Jadi nanti yang pertama kali ini. Nanti yang pertama kali sekali lagi. Teriak minta telingamu dibukakan. Dan minta karunia iman dan ketaatan. Nanti ya. Saudara supaya apa? Berubah. Kalau saudara masih miskin. Maaf kata ya. Engkau tidak pernah masuk dalam terus sidang ilahi. Engkau tidak pernah dengar yang namanya rahasia Allah. Saudara, saya ini hidup tidak pernah karena saudara ya PK. Saya hidup tidak pernah karena saudara. Ya. Saudara, istilahnya warisan. Saya hidup karena sidang ilahi. Menangkap yang ilahi. Tapi itu saya turunin. Warisan dari ayah saya itu adalah mendengar suara Tuhan. Saudara bisa bayangkan ayah saya. Saudara lulus sekolah. Ditaruhnya di mana? Di Papua. Yang dimana tidak dapat gaji. Tapi saudara tidak ada restoran, tidak ada toko, tidak ada apa-apapun. Saudara, Indomie zaman itu atau mie instan zaman itu. Yang saudara di Jawa harganya 300 perak. Waktu itu masih 300. Hari ini kan 2.800. Saudara, hari itu 300 perak. Saudara di Irian, saudara tahu harganya sudah berapa? 5.000. Karena jauh. Tapi Tuhan bilang apa sama ayah saya dan ibu saya? Buat es membo. Nggak nyambung ya. Saudara, ayah saya dokter gigi. Ibu saya itu guru sekolah. Saudara, dan mereka tidak digaji. Ditaruh di sana oleh pemerintah. Saudara, dan ayah saya dan ibu saya dapat perintah dari Tuhan buat es membo. Saudara, karena ayah saya dokter gigi. Jadi dapat fasilitas lemari es dan listrik untuk nyimpen obat.
Saudara, dan ujungnya apa? Kami buat es membo itu saya 3 tahun. Saya masih ingat tuh, ibu saya bikin pakai saudara ya tempat begitu dari beras dicocok-cocok gitu, terus es membonya di situ saya ikut nuangin. Saudara 3 tahun. Saudara itu orang beli es membo antre sampai kayak saudara ya ular. Saudara, saking di Papua nggak pernah tahu itu namanya es membo. Saudara tahu es membo kan? Cuma pakai plastik gitu loh, warna-warni. Saudara, cuma air sama sirup. Saudara ya, nggak ada coklat Pak, masih susah. Jadi cuma sirup. Sirup merah, kuning, hijau. Ya. Saudara, dan itu saudara orang antre. Dan saudara mau tahu, mereka kan nggak punya uang. Mereka bayar pakai apa? Emas. Karena hari itu di Papua, saudara cari emas itu tinggal ke sungai. Saudara ngayak sebentar dapat kerikil emas. Saudara, mereka itu beli es membo pakai kerikilan emas. Saudara, dan itu kami bawa ke Jawa, dilebur, dijual. Ayah saya dapat berapa? 12 truk. Dan buka ekspedisi. Jualan es membo. Karena apa? Sidang ilahi. Jangan berkata, Bu saya tinggal di daerah. Justru tinggal di daerah. Kalau engkau bisa dengar suara Tuhan, engkau punya peluang 10 kali lebih besar daripada yang di kota. Karena di kota banyak yang sudah tahu. Di daerah banyak yang gak ada. Saudara, teman saya di daerah. Saudara, karena di daerah saking gak ada apa-apanya, saudara ya, dia jual ayam penyet. Saudara, dan mau tahu, 1 bulan omsetnya 200 juta, untungnya 100 juta. Ayam penyet. Kenapa? Di daerah itu menjadi restoran terenak di daerah. Teman saya satu lagi saudara, jual apa? Donat goreng. Saudara tahu donat goreng? Tapi saudara, sama dia diwarna-warni kayak Dunkin itu loh. Kalau saudara di kota, saudara tidak bisa laku. Karena Dunkin lebih banyak daripada Ceko dan semuanya lebih bagus dari saudara. Betul? Kalau di daerah saudara, donat disiram belepotan sedikit juga laku saudara. Dan teman saya ini, hamba Tuhan, setiap bulan 50 juta. Untung bersih dari jualan apa? Donat goreng. Nggak ada tokonya loh. Modelnya pakai Tupperware yang isinya 12 itu loh saudara. Terus dititipin di setiap warung, di setiap sekolah. Saudara, sekolah itu sekali dia nitip 6-8 susun. Saudara, di tempat bangunan, di petani-petani. Saudara, dan dia bilang, bohong Bu, kalau orang berkata dia tidak bisa diberkati. Dimanapun dia berada, saudara bisa menjadi orang paling diberkati. Hanya dengar apa? Sidang ilahi. Masuk rahasia Tuhan. Jadi pulang dari sini jangan alasan. Saya gak bisa pelayanan karena gak ada duit. Saudara, kalau saudara masuk retret ini, berhenti cari fasilitas. Saudara yang akan memberi fasilitas buat banyak orang. Saudara masuk retret ini, berhenti nunggu dipanggil pelayanan. Saudara yang buka pelayanan dimanapun engkau berada. Saudara masuk di tempat ini, saudara keluar, saudara berhenti berkata, kasih mulut tuh jangan comel, jangan cerewet, jangan saudara nyinyir. Bilang gini, gereja saya hadirat Tuhannya gak ada. Saudara, gereja saya musiknya jelek. Buat sampai sekali kau main keyboard, hadirat Tuhan melanda gerejamu. Karena engkau yang menentukan hadirat Tuhan ada di daerahmu. Bet kasih saya masuk. Saudara, kota paling kotor, nomor 1 di Indonesia. Hari ini kota nomor 2 paling bersih se-Indonesia. Karena siapa penentunya? Sombong dikitlah, saya dan Mahanaim. Why?
sidang ilahi. Saudara mana ada? Ya. Saudara TNI lambangnya hati. Kecuali di sebelah Mahanaim. Saudara nanti kalau nggak percaya pulang mampir tuh lihat. Lambangnya segede-gedenya hati. Saudara kalau nggak percaya nanti lewat ya. Saudara akan lihat semua lampunya bunga matahari. Nih loh bunga matahari lambangnya mana yang segede-gedenya matahari tuh. Why? Sorry ya, nama saya Indriati, artinya matahari. Dan cahaya kami sampai ke sana. Kami berkata Anda bisa seluruh Bekasi. Sudah mau tahu bunga di Bekasi yang wajib di taman ditanam di semua tempat bunga matahari. Why? Ibu Iin dong. Tapi kenapa? Sidang ilahi. Bisa ngerti? Saudara harus pede. Bukan pede karena saudara hebat. Punya Allah yang hebat. Yang menangkap semua rahasia-rahasianya. Menjadi orang yang dahsyat. Amin. Ini baru 2 nih. Baru 2 ayat maksudnya. Burut, waktu saya udah habis. Saya harus pindah ke sana. Gimana? Ya masih setengah jam. Saya di sana 10:30 harus mulai. Ya, jalan saya kan butuh waktu. Oke. Saya lanjutin ya 1/2 jam. Saudara bahannya masih banyak, Ibu udah tahu. Ini baru 2 ayat. Bu, kamu selesaikan ya Bu ya, nanti ya. Saudara maaf ya saudara, saya ini harus bantu dan harus bagi-bagi di segala macam tempat saudara. Hari ini saudara jangan berpikir gini, Bu ibu pindah ke sana nganggur. Saudara hari ini saya khotbah berapa? Saudara 6 kali. Saudara saya khotbah 6 kali. Saudara session aja cuma 4 kan? Saya 6 kali. Jadi harap mengerti ya. Jangan saudara bilang begini, Bu jadi pemimpin itu nganggur, jadi pemimpin itu santai, jadi pemimpin itu dodok-dodok. Saudara siap melakukan lebih banyak dari orang lain. Saudara siap untuk berdiri lebih kuat dari yang lain. Itu namanya mental pemimpin. Saudara saya tidur baru jam 2 tadi malam. Ya kenapa? Aduh cucu saya tidak mau sama orang lain, maunya sama oma, saudara. Dan saudara mau tahu yang saya bilang tadi Miel, jam saudara 11 malam dia mulai pasang lagu Nana katanya. Dan dia bilang begini, Oma hari ini saya mau jadi pemimpin pujian dan saya mau nyanyi. Dia ambil mic terus ngoceh, Nana, gak ada bahasanya gak jelas. Terus habis gitu, mari nyanyi Nana. Mulailah dia joget sampai jam 1 pagi. Saya bilang ini matang. Ini energi dari mana gitu ya. Saudara nanti jam 1:30, saudara 1:30 dia bilang ini, sekarang Miel mau jadi Pragawati. 1:30 ganti baju 5 kali saudara. Ya dengan baju seadanya. Itu istilah saya. Saudara dia ganti baju ini jalan begini terus pakai begini. Cua gitu. Bayangin 3 tahun. Saudara penontonnya om dan tantenya tepuk tangan. Sampai kami bilang begini, aduh ini anak ya. Tapi saya mau berkata kenapa saya gak bilang saya marah. Saudara saya tahu di dalam dia sangat banyak mau belajar. Saudara dia ngulang lagu sampai 5 kali. Saudara, karena dia mau belajar, dia nyanyi saudara. Jadi dia itu caranya belajar adalah dia pakai lagu yang di situ terus dia nyanyi saudara. Saudara kalau saudara pasangin dia lagu Let It Go, dia bisa apal dari depan sampai belakang dengan semua gerakannya saudara. Sampai gerakan terakhir orangnya begini ngibasin rambut, dia ikutin. Bus saudara ya. Saudara ya. Dan saya mau berkata gini, oke. Seberapa saudara mau belajar, saya siap.
Saudara nggak mau belajar? Saya ya temenin saudara khotbah sampai jam 1 saya siap loh saudara. Tapi saudaranya yang nggak siap. Buktinya tadi yang tepuk tangan cuma 5. Kenapa saudara? Saya itu bergairah. Saya nggak pernah menua. Saya selalu bilang, kalahkan saya. Karena saya pastikan saya akan lari lebih jauh, lebih tinggi dari saudara. Tapi kalahkan saya. Saya selalu bilang sama Burut. Hari itu dia pergi ke Amerika saudara. Saya sama Burut itu yang saya saksiin kemarin. Satu-satunya orang yang berani bilang saya nyinyir cuma dia tuh. Tuh makhluk itu tuh. Ya, itu yang berani bilang saya nenek nyinyir. Saya, tapi dialah penjaga Edomku. Supaya Edom dalam diri saya tidak pernah keluar. Amin. Saudara hari itu, tapi kami saling sikat menyikat. Ya, hari itu dia pergi ke Amerika berapa? 3 minggu ya Ruth? Ya, terlaluan pergi 3 minggu. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Saudara dia pergi perang segala macam 3 minggu ngajar kemana-mana. Terus dia pulang bangga. Dia pulang ngomong begini, Bu, saya dapat persembahan, dapat jarahan dari Amerika. Saya tanya, berapa? 100 juta. Hah? 100 juta kok bangga? Saya bilang, tiket aja udah habis. Betul kan? Gitu masih berani menghadap saya dan bangga. Dia langsung nunduk. Saya bilang, doa urusan sama Tuhan perang. Kalau lu pulang gak bawa lebih dari 1 M, berarti lu gagal perang. Saudara, dan dia urusan sama Tuhan. Saudara, saya ini pemimpin nyebelin, percayalah. Tapi saya mampus saudara semua ke next target. Dan dia benar-benar urusan sama Tuhan. Sini Ruth, saya kalau gak menghina kamu gak enak. Ya. Saudara, dengar saya baik-baik. Ini orang paling goblok. Kurang 5 strip. Saudara ini kalau manusia ya, kalau kurang sestrip itu gak sopan. Kalau kurang 2 strip, saudara ya, itu tingkahnya dan cara mikirnya aneh. Kurang 3 strip, kurang ajar. Dia gak kurang 3 strip, 5 strip. Saudara bisa bayangkan ya, dia kerja sama orang, bosnya yang punya kerja dilempar bensin. Itu kalau nggak orang gila. Saya bilang semana. Salah satu yang terjelek adalah dia. The truth. Saya selalu ngomong ya. Memang benar. Belum tahu mereka. Saudara mau tahu pertama kali saya suruh dia jadi pengawas saudara. Saudara yang diomongin sama dia, dia cuma bentak ya, pingsan. Dan semua pemimpin gak ada yang berani sama dia. Kamu pernah pingsan sama dia? Oh, Tuhan ampunilah dia. Saudara, itu belum cukup loh. Saya lagi di rumah tenang-tenang pagi jam 9. Tiba-tiba saya ditelepon orang. Ibu, ada apa? Ibu Ruth bawa golok. Parang, saudara. Kemana? Ke Ibu Maria yang bagian air, mau diparang. Karena dia masak, airnya dimatiin. Saudara, saudara bisa bayangkan gak sih kalau orang kurang 5 strip? Gak ada harapan. Gak punya tahu diri, bekotnya setengah mati. Saudara, saya tuh ngajarin resep ya. 1 resep butuh 5 tahun. Saking gua blak. Terus nanti dia punya wajah begini. Iya. Terus saya akan langsung gini. Jangan iya padahal gak ngerti sama sekali. Saya tahu iyanya dia ngerti dan iyanya dia gak mudeng. Ya. Tapi kalau hari ini
Saudara, dia pegang semua makanan catering saudara. Saudara makan enak kan? Saudara, setiap saat 5.000 orang. Pagi, siang, sore. Dari orang tidak berguna inilah yang hari ini menjadi orang hebat. Saudara, tiap bulan. Saudara, saya gak kasih uang loh buat biayai makanan Mahanaim. Dan saudara mau tahu, setiap bulan dia harus berpenghasilan 250 juta. Bukan buat hidupnya atau anaknya, tapi untuk apa? Memberi makan. Itu cuma Mahanaim. Cuma Mahanaim. Saudara, dan dia sudah lakukan lebih dari 5 tahun. Saya mau berkata yang tidak ada harapan di sini. Saudara harus ngomong ngadepnya ke Tuhan gini, gua lebih pintar dari burut. Gua lebih tahu diri dari burut. Gua gak pernah bawa parang mau bunuh orang. Gua gak pernah siram bos gua dengan bensin. Jadi gua ada harapan, karena yang tidak ada harapan masih bisa dipakai Tuhan. Amin. Silakan duduk, burut. Saudara, saya serius. Saya bahkan hari ini berani, saudara, kasih semua pasukan ke dia. Setiap kali saya di satu tempat dan saya tidak selesai, saya bilang, Rod, beresin sampai pasukan jadi. Dan pasti jadi. Saudara, dari orang yang disiplin aja tidak tahu, bangun pagi aja tidak tahu. Saya mau berkata, ada harapan buat saudara. Amin. Saya mau saudara pulang dan sekali lagi kalahkan Ibu Ruth. Amin. Saudara ngadep sidang ilahi dengan teriak, Tuhan, gua lebih lumayan, pilih aku Tuhan daripada Ibu Ruth. Gitu saudara ya. Madeplah ada di sidang ilahi. Saudara, di dalam sidang ilahi itu ada 3. Ya, habis ini saya serahkan ke Burut. Yang pertama adalah si penuntut. Ayatnya berkata di dalam Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasa dia yang diurapinya. Saudara, diurapin gak? Saudara, diurapin gak? Berarti saudara pegang kuasa. Betul. Berarti saudara pegang pemerintahan. Dan kalau saudara pegang pemerintahan, ayatnya bilang begini, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan siapa? Allah. Jadi yang bisa ngelempar pendakwa atau iblis siapa? Saya dong. Gak ada yang angkat tangan kan? Memang sih lu gak pernah ada di sidang ilahi. Lu gak bisa lempar itu pendakwa, bahkan lu yang didakwa. Tapi saya berani berkata, saya yang lempar itu pendakwa. Setiap pendakwa itu mendakwa Ibu Ruth, mendakwa Stanley, mendakwa Indonesia. Saya yang hadapan. Aku yang diurapi. Ada darah di dalam hidupku. Dan saya sudah lakukan yang Tuhan mau. Ketika iblis minta ada darah bom di Bekasi, saya bilang semua tempat sudah didolingin. Sudah ada patok di situ. Sudah ada darah Yesus. Bom harus ketangkap, bukannya bisa meledak. Dan saudara mau tahu, 3.000 bom ketemu di Desember lalu untuk menghancurkan Natal. Di mana? Di Bekasi. Saya selalu bilang, goblok kalau bikin bom masuk Bekasi, pasti ketangkap. Seandainya Surabaya ada yang berdiri, tidak akan ada bom. Saudara, yang hari itu menghancurkan 10 gereja. Seandainya saudara, di Iran ada yang berdiri, hari ini karena kemarin kejadiannya, tidak ada bom yang menghabisi 105 orang seketika. Saudara, ada pendakwa siang dan malam, betul. Ketika saudara tidur aja dia dakwa saudara. Tuhan gak baca Alkitab. Tuhan tidur aja mimpi porno.
Saudara, dia dakwa siang dan malam. Tuhan yang itu ngakunya hamba Tuhan. Ngutang lagi. Siang dan malam. Jadi kalau saudara tidak mengerti darah, tidak mengerti bagaimana menangkap yang ilahi, tidak mengerti bagaimana berubah dan menggunakan otoritas, saudara pasti habis. Karena dia lebih tekun untuk mendakwa saudara. Tapi kalau saudara mengerti, kita orang yang mengikat dan melempar dia. Amin. Saudara, sekarang kita teruskan. Ini masih si penuntut. Saudara, dia datang ke Ayub, ke Tuhan buat apa? Mendakwa Ayub. Tapi seperti yang saya katakan, sayang Ayub tidak hadir dalam sidang ilahi. Oke, next. Kita punya pengacara. Saudara, dan pengacara kita dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong di situ, saudara, dalam bahasa aslinya benar-benar pengacara. Saudara, hari itu saya didakwa sama iblis. Saya didakwakan apa? Saudara, saya mulai capek, saya mulai ngeluh, saya mulai seperti yang kemarin saya saksikan. Saya mulai jadi nenek ceriwis yang kerjanya saudara cuma marah dan marah dan marah. Saudara, saya itu didakwa sampai saudara 5 orang saudara memimpikan saya mati. Tapi hari itu saudara, tiba-tiba Roh Kudus hantam saya. Lewat Ibu Ruth, lewat firman, lewat semuanya. Terus saya ngaku di depan. Tuhan bilang, ini cepat ngaku di depan. Saudara, saya ngaku di sini. Saya minta didoakan oleh para pemimpin. Saya minta didoakan oleh Joshua, oleh Ibu Iren, Pak Luki, minta didoakan. Saudara, dan ketika mereka semua ngadep di sidang ilahi, dan mereka kasih firman yang berkata, hari itu Yonatan bersalah. Yonatan berhak mati. Tapi ketika seluruh rakyat mintakan ampun, maka Yonatan lepas. Kami di sini mintakan ampun untuk Bu Iin. Saudara, dan saya lepas. Kalau hari itu Roh Kudus tidak bicara dan membela saya, memberi jalan supaya saya lepas, maka hari itu saya sudah mati. Saudara mesti mengerti. Dengarkan Roh Kudus. Amin. Dengarkan Roh Kudus. Maka saudara kan terluput. Saya bisa cerita sangat banyak. Saudara, yang membuat saya masih hidup hari ini. Saya dituntut oleh iblis berkali-kali. Saya cerita sama saudara, saya ini orang yang bersalah. Saya berkali-kali terlambat merespon sampai saya bikin banyak korban. Tapi saya punya Roh Kudus. Dan itu yang melepaskan saya. Saudara, dan yang terakhir, ya. Saudara, kita banyak yang bisa bicara di sidang ilahi. Tapi salah satu yang terkuat adalah darah anak domba. Yang tadi dijelaskan oleh Bu Ruth. Saudara, ada banyak lagi yang lain. Tapi karena waktu kita mesti break. Dan kemudian saudara masuk nanti ke session kedua. Dan dipegang sama Ibu Ruth.